Wedokan gendeng. Mbok yo nek milih bojo ki sing genah, rabi kok karo wong edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang perempuan muda dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan seorang pria gembel yang penampilannya lusuh, wajahnya kotor, dan oleh banyak orang dianggap hanya pria gembel yang tak akan punya masa depan. Di hari pernikahannya yang seharusnya bahagia, justru berubah menjadi tangis dan cemoohan. Teman-temannya menertawakannya. Para tamu undangan berbisik-bisik penuh hinaan. Bahkan ada yang berani berkata lantang di depan pelaminan. Wedokan gendeng. Mbok yo nek milih bojo ki sing genah, rabi kok karo wong edan. Air mata perempuan itu jatuh tak terbendung. Sementara sang suami hanya bisa diam menahan perasaan. Semua orang yakin hidup perempuan itu akan berakhir penuh penderitaan. Hingga 1 minggu kemudian, identitas pria gembel itu terungkap dan membuat semua orang terdiam dan menyesal. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Monica, gadis berusia 25 tahun, duduk termenung di sudut kamar pengantinnya. Hatinya berat, seolah ribuan batu menekan dadanya. Sejak kecil ia selalu menjadi anak penurut. Apapun yang diminta kedua orang tuanya, ia lakukan tanpa membantah. Tapi kali ini berbeda, karena permintaan orang tuanya adalah sesuatu yang menghancurkan hatinya. Monica, ini jalan terbaik. Orang itu baik, dia akan menjagamu, ucap ibunya, sambil menatap putrinya dengan penuh keyakinan. Monica hanya menunduk. Air matanya mengalir pelan. Bagaimana bisa ia menerima kenyataan bahwa ia harus menikah dengan seorang pria yang sama sekali tak ia kenal, bahkan kabarnya hanyalah seorang gembel yang hidup berpindah-pindah. Kabar itu cepat menyebar di antara tetangga dan teman-temannya. Orang-orang mulai berbisik, sebagian menertawakan, sebagian lagi menggelengkan kepala penuh heran. Mana mungkin Monica yang cantik dan berpendidikan tinggi menikah dengan pria seperti itu? Begitu ucapan yang terdengar dari mulut mereka. Hari pernikahan pun tiba. Rumah besar keluarga Monica dihias semegah mungkin. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Bunga melati dan mawar tersusun rapi di setiap sudut. Semua seakan sempurna, kecuali satu hal. Hati Monica yang retak. Monica berjalan perlahan menuju pelaminan dengan gaun putih berkilau. Di sana, seorang pria telah menunggunya. Jas pengantin hitam sederhana melekat di tubuh pria itu, namun wajahnya tampak lusuh, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tatapannya penuh kesunyian. Dialah pria yang disebut semua orang sebagai gembel, dan kini resmi menjadi suaminya. Tawa ejekan mulai terdengar dari bangku tamu. Beberapa teman Monica bahkan menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan. Dasar wanita bodoh, nikah kok sama gembel, ucap salah seorang di antara mereka, membuat yang lain tergelak. Monica menunduk, berusaha menahan air mata yang semakin deras. Ia bisa merasakan pipinya basah, meski riasan wajahnya berusaha menutupi. Sementara sang pria di sampingnya hanya diam, tak menjawab satupun ejekan. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan semua hinaan. Detik itu, Monica ingin sekali berlari meninggalkan semuanya. Tapi tatapan kedua orang tuanya dari jauh membuat kakinya kaku. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Pelaminan megah yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Namun, di balik diamnya sang pria gembel, tersimpan sesuatu yang tak seorang pun duga. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang dalam waktu dekat. Musik gamelan mengalun pelan, seperti menambal suasana yang retak.
Di atas pelaminan, Monica duduk kaku di samping suaminya yang baru. Jas hitamnya rapi, kemeja putihnya bersih, dasi hitamnya terikat sederhana. Namun wajahnya tetap menyisakan lelah, seolah hidup panjang yang berat menempel di kulitnya. Mata tamu undangan mengarah ke sana, bukan karena kagum, melainkan karena rasa ingin tahu yang bercampur olok. Seorang pemandu acara menyerahkan mikrofon kepada ayah Monica untuk sambutan singkat. Ayahnya berdiri, menarik napas panjang, suaranya bergetar namun tegas. Ia mengucap syukur kepada Allah dan berterima kasih pada para tamu yang hadir. Di sela kata-katanya, terdengar tawa kecil dari barisan teman-teman Monica yang duduk di sisi kiri. Mereka saling membisikkan kalimat yang menyayat. Kata itu diucap pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga Monica. "Sayang sekali, cantik-cantik kok dapatnya begitu," ucap seorang teman lama, disambut cekikikan yang cepat merayap seperti semut di dinding. Monica mencoba bertahan. Ia meremas buket bunga melati di tangannya sampai tangkainya sedikit patah. Ia melatih napasnya agar tidak pecah menjadi tangis. Sesekali ia melirik suaminya. Pria itu tetap diam, duduk tegak, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Tatapannya lurus, bukan menantang, bukan pula menyerah. Ada tenang yang aneh di sana, tenang yang membuat Monica bingung. Sesi foto dimulai. Fotografer mengarahkan pengantin berdiri. Monica menegakkan bahu, memaksa senyum kecil yang terasa pahit. Saat kilat kamera menyala, ada seruan yang sengaja dibuat keras dari barisan belakang. "Woi, pengantinnya jangan terlalu dekat. Nanti bajunya Monica kotor," kata seseorang dengan nada mengejek. Tawa meledak lagi. Ibu Monica menahan geram, namun ia hanya menatap putrinya sambil mengangguk memberi kekuatan. Monica mengangguk kembali, lalu menatap suaminya. Pria itu bergeser setengah langkah menjauh, bukan karena takut, melainkan seperti menjaga ruang agar Monica lebih nyaman. Gerakan kecil itu diam-diam menenangkan Monica. Setelah sesi keluarga, giliran para teman naik ke pelaminan. Mereka berjabat tangan, mengucap selamat dengan senyum yang sulit dipercaya. Beberapa menahan tawa di balik tangan. Satu orang sengaja menatap suami Monica dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mendesah panjang seolah menilai barang bekas. "Selamat ya Mon, semoga kuat," katanya dengan nada yang pura-pura manis. Monica menatap mata temannya itu. Ada getir yang ingin ia telan sendirian. Ia memaksakan senyum, lalu mengucap terima kasih pelan. Di bawah pelaminan, seorang pria tua dengan batik gelap berdiri memperhatikan. Wajahnya teduh, mata tuanya tajam namun lembut. Ia tidak ikut tertawa. Ia justru menunduk hormat ketika tatapannya bertemu dengan suami Monica. Monica sempat menangkap gerakan kecil itu. Pria tua itu seperti mengenal suaminya. Sebelum Monica sempat mencari, kerumunan menutup pandangannya. Pria tua itu menghilang di antara dekor lampu dan rangkaian bunga. Pemandu acara mengajak tamu menikmati hidangan. Pelaminan sedikit longgar. Monica menghela napas. Suaminya membungkuk tipis, suara baritonnya rendah dan jelas. "Terima kasih sudah bertahan," katanya singkat. Monica terkejut. Suara itu tidak sesuai dengan bayangannya tentang seorang gembel. Bukan suara yang kasar, melainkan tenang, rapi, dan terukur. Ia menahan diri untuk tidak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk, lalu menatap ke arah meja hidangan yang ramai. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa, tanpa beban. Dari jauh, seorang pemuda berbaju hitam rapi mengamati situasi. Ia berdiri dekat pintu masuk, sesekali menyentuh telinga seperti menerima kabar dari alat kecil yang tersembunyi. Monica tidak melihatnya. Namun suaminya sempat melirik cepat, lalu kembali menatap lurus seolah tidak terjadi apa-apa. Seorang bibi dari pihak ayah naik ke pelaminan. Ia memeluk Monica, membisikkan kata yang menenangkan. "Sabar, Nak." Allah selalu lihat hati bisikan itu membuat mata Monica basah lagi. Sang bibi lalu menyalami suami Monica dengan hormat.
Pria itu membalas dengan cium tangan. Gerakannya halus dan sopan. Bibi itu menatapnya lebih lama, seakan ada sesuatu yang ia kenali, namun ia memilih menutup rapat dugaannya. Waktu bergulir. Satu persatu tamu pamit. Namun sebelum acara benar-benar usai, sebuah rombongan mobil hitam berhenti di ujung jalan. Pintu belakang salah satu mobil terbuka. Seorang sopir turun, berdiri di samping pintu, menunduk rapi. Beberapa warga menoleh, berbisik lagi, memikirkan siapa yang datang. Mereka mengira itu tamu penting bagi keluarga Monica. Seorang pria berjas abu muda turun dari mobil, wajahnya teduh, langkahnya mantap. Ia tidak langsung menuju pelaminan. Ia berbincang singkat dengan sopir, lalu melangkah ke arah halaman samping, seolah ingin memeriksa sesuatu. Gerakannya tidak mencolok, namun suami Monica sempat menatap ke arah pintu keluar. Tatapannya singkat dan tenang, seperti menimbang jarak. Ketika acara beralih ke sesi doa penutup, suasana kembali khidmat. Monica menurunkan wajahnya, mengikuti bacaan dengan lirih. Di sampingnya, suaminya menengadahkan tangan. Suara aminnya tenang, tidak berlebihan, namun terdengar jelas. Beberapa orang yang masih menaruh cemooh pura-pura serius, meski senyum sinis tetap menggantung di bibir mereka. Usai doa, seorang panitia membawa kotak kecil dari meja penerima tamu. Kotak itu terbungkus kertas coklat polos dengan pita putih. "Untuk pengantin pria," katanya. Monica menatap bingung. Sang panitia tidak tahu siapa pengirimnya. Kotak itu tampak biasa, tetapi begitu diletakkan di atas meja pelaminan, suami Monica menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Ia tidak membuka kotak itu di hadapan tamu. Ia hanya mengetuk pelan tutupnya, seolah mengenali sesuatu. Monica mendengar suaminya berbisik sangat pelan. "Sudah sampai." Kalimat itu singkat, seperti tanda yang hanya dimengerti oleh orang tertentu. Acara berakhir menjelang maghrib. Udara mulai sejuk. Orang-orang pulang sambil membawa cerita yang mereka suka. Sebagian cerita benar, sebagian lagi cemooh yang dibesar-besarkan. Di sudut halaman, pemuda berbaju hitam masih berdiri, kini menjauh ke arah mobil hitam yang tadi datang. Ia mengangguk ke arah jendela gelap, lalu mobil itu melaju pelan keluar dari gang. Di dalam kamar pengantin, Monica akhirnya bisa melepaskan gaun berat dan mengganti dengan kebaya sederhana. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jemarinya yang bergetar halus. Suaminya mengetuk pintu, meminta izin masuk, lalu meletakkan kotak kecil tadi di atas meja rias. "Aku tahu hari ini berat bagimu," ucapnya tenang. "Aku berterima kasih karena kamu bertahan." Monica menatap kotak itu. Hatinya ingin tahu, namun ia terlalu lelah untuk membuka. Ia hanya mengangguk. "Besok, aku akan mulai bekerja," lanjut suaminya singkat. "Aku akan pulang sore." Monica tertegun. Ia belum pernah mendengar rencana apapun darinya. Pekerjaan apa yang dimaksud, ia tidak tahu. Suaminya tidak memberi penjelasan, juga tidak meminta. Ia hanya mengambil jaket tipis yang terlipat dan menatap Monica dengan cara yang sulit dijelaskan. Seperti ada janji yang belum diucapkan. Malam itu, Monica tertidur dengan banyak pikiran. Di luar rumah, jalanan sudah sepi. Namun di ujung gang, dua motor berhenti sebentar, lalu pergi tanpa suara berlebih. Dari kejauhan, lampu sebuah mobil memantul ke dinding rumah, kemudian menghilang. Pagi yang baru akan membawa langkah pertama yang berbeda. Kotak kecil di meja rias masih tertutup rapi. Pita putihnya tetap pada tempatnya, seolah sedang menjaga sebuah rahasia yang belum waktunya terbuka. Monica menatapnya sekali lagi sebelum menutup mata. Di sudut hatinya, ganjalan yang berat masih ada, tetapi ada juga rasa tenang yang halus, seperti janji tipis yang menunggu waktu. Pagi itu, mentari menembus tirai jendela kamar pengantin Monica. Sinar kuning lembut menyapu wajahnya yang lelah setelah semalaman sulit tidur. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamar, lalu mengalihkan pandangannya ke meja rias. Kotak kecil dengan pita putih itu masih terletak di sana,
belum tersentuh. Hatinya langsung berdebar. Sejak semalam, ia sudah penasaran, namun rasa takut menahannya untuk membuka. Ia bangun pelan, melangkah ke meja rias. Jemarinya menyentuh pita putih yang halus, lalu berhenti. Nafasnya berat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari kotak itu, namun sekaligus ia takut dengan apa yang mungkin ditemukannya. Suaminya, yang kini duduk di kursi dekat jendela dengan secangkir teh hangat di tangan, memperhatikannya. "Kalau kamu ingin tahu, buka saja," ucapnya tenang. Monica menoleh, menatap wajah pria yang selama ini hanya disebut gembel oleh banyak orang. Ada ketenangan dalam suaranya, seakan ia sudah tahu apa yang dipikirkan istrinya. Dengan tangan gemetar, Monica membuka pita itu. Tutup kotak terangkat perlahan, memperlihatkan sebuah pena hitam elegan yang terukir nama asing di batangnya. Monica mengernyit. "Pena," gumamnya pelan. Suaminya tersenyum tipis. "Itu bukan sembarang pena. Itu tanda-tanda apa?" Monica bertanya, suaranya setengah berbisik. "Tanda kalau pekerjaanku akan segera dimulai," jawabnya singkat, lalu meneguk teh. Monica ingin bertanya lebih jauh, namun suaminya berdiri, mengenakan kemeja polos dan celana panjang sederhana. Ia meraih tas hitam kecil dari sudut kamar, lalu berkata, "Aku harus pergi, jaga dirimu baik-baik." Tanpa menunggu jawaban, ia keluar rumah. Monica duduk kembali, menatap pena hitam itu dengan perasaan campur aduk. Apa maksud dari semua ini? Pekerjaan apa yang dimaksud? Bukankah dia hanyalah seorang gembel? Di luar rumah, jalanan desa mulai ramai. Beberapa tetangga berbisik sambil melirik ke arah rumah Monica. "Kasihan sekali Monica, baru menikah sudah ditinggal suami," ujar seorang ibu dengan nada mengejek. Yang lain menambahkan, "Lihat saja, paling-paling dia pulang nanti dengan wajah lusuh seperti biasa." Tawa kecil menyusul. Monica mendengar itu dari balik jendela. Air matanya hampir jatuh, namun ia cepat-cepat menutup tirai. Ia tidak ingin orang lain melihat kelemahannya. Ia hanya menggenggam pena hitam itu erat, seakan mencari jawaban dari benda kecil itu. Siang hari, rumah Monica sepi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan merapikan ruang tamu. Namun pikirannya terus kembali pada suaminya. Kemana ia pergi? Apa yang sebenarnya ia lakukan? Menjelang sore, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Dari dalam mobil, seorang pria dengan jas rapi turun, membawa map coklat tebal. Ia berjalan cepat menuju balai desa. Beberapa warga memperhatikannya dengan heran. "Siapa itu?" "Sepertinya orang kota," bisik mereka. Tak lama kemudian, Monica melihat suaminya berjalan kembali ke rumah. Penampilannya berbeda. Kemeja putihnya tetap rapi, rambutnya tersisir, wajahnya bersih meski ada lelah di matanya. Ia membawa map hitam di tangannya. Saat masuk rumah, Monica tak tahan untuk bertanya, "Kamu dari mana?" Suaminya menatapnya sejenak, lalu meletakkan map di meja. "Ada urusan di balai desa." "Urusan apa?" "Kamu bilang mau bekerja, tapi aku tidak mengerti." Pria itu mendekat, lalu berkata dengan nada yang membuat Monica bergetar, "Semua akan kau mengerti pada waktunya." Sementara itu, percayalah padaku. Monica terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat sulit untuk tidak percaya. Namun kebingungan tetap menyelimuti hatinya. Malam itu, Monica kembali menatap pena hitam di meja rias. Ia menyadari ada simbol kecil di bagian bawah pena. Sebuah lambang yang tak ia kenali. Monica mencoba mengingat, tapi gagal. Yang ia tahu, simbol itu bukan simbol biasa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Suaminya berangkat pagi, pulang sore, selalu membawa map atau kotak kecil. Monica semakin penasaran. Namun setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama. "Percayalah, waktunya belum tiba." Hingga suatu sore, sebuah kejadian menggemparkan warga desa. 2 mobil hitam berhenti di depan rumah kepala desa. Orang-orang berseragam rapi turun, membawa dokumen,
lalu masuk ke dalam rumah. Warga berkerumun, berbisik cemas. Ada apa ini? Monica, yang melihat dari jendela, terkejut saat melihat suaminya keluar dari salah satu mobil hitam itu. Wajahnya serius, langkahnya mantap, map hitam di tangannya. Ia masuk ke rumah kepala desa bersama orang-orang itu, seolah ia adalah bagian dari mereka. Detik itu, jantung Monica berdegup kencang. Semua pandangan warga terpaku, dan bisik-bisik mulai berubah arah. Bukankah itu suami Monica? Kenapa dia bersama orang-orang kota itu? Jangan-jangan. Monica menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena rasa kaget yang tak terbendung. Ia baru menyadari, suaminya bukan sembarangan orang. Ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik dirinya. Namun apa sebenarnya yang ia lakukan bersama orang-orang itu? Dan kenapa semua seolah dirahasiakan darinya? Kotak kecil, pena hitam, mobil hitam, map misterius, dan suami yang penuh teka-teki. Semuanya seakan menyatu membentuk potongan puzzle yang belum lengkap. Malam itu, Monica tidak bisa tidur. Kata-kata suaminya kembali terngiang di kepalanya. Percayalah padaku. Kini, ia tahu kalimat itu bukan sekadar janji kosong. Ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap, dan ia tak tahu apakah dirinya siap untuk menghadapi kebenaran yang akan datang. Malam itu, suasana desa terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon bergoyang pelan, seolah ikut menyimpan rahasia besar. Monica duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka sedikit. Di luar sana, lampu jalan berkelip redup. Suaminya belum juga pulang. Ia tahu, suaminya sedang berada di rumah kepala desa bersama orang-orang misterius yang datang dengan mobil hitam tadi sore. Monica tak bisa memejamkan mata. Sejak ia melihat langsung suaminya keluar dari mobil itu dengan penampilan rapi dan penuh wibawa, hatinya dilanda rasa penasaran yang menyesakkan. Ia teringat jelas tatapan serius pria itu. Tatapan yang sama sekali berbeda dengan sosok lusuh yang sering jadi bahan ejekan. Sekitar pukul 10 malam, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu rumah berderit terbuka. Suaminya masuk, wajahnya sedikit lelah, namun matanya tetap menyimpan ketenangan yang aneh. Ia melepas sepatu, lalu meletakkan map hitam di meja ruang tamu. Monica menyambutnya dengan suara bergetar. "Kamu sebenarnya siapa?" Pria itu berhenti sejenak, lalu menatapnya. Senyum samar terukir di bibirnya. "Aku suamimu," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Monica hampir menangis. "Jangan main-main. Aku melihatmu bersama orang-orang penting sore tadi. Mereka menghormatimu, seolah-olah kamu seseorang yang berkuasa. Tolong katakan yang sebenarnya." Suaminya berjalan mendekat, duduk di kursi dekat ranjang. Ia menghela napas panjang. "Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku mohon, bersabarlah sebentar lagi. Semua akan terjawab dengan sendirinya." Waktunya belum tiba. Monica menggenggam tangannya. "Aku hanya ingin tahu, apakah aku menikah dengan seorang gembel atau dengan seseorang yang selama ini menyembunyikan wajah aslinya?" Pria itu menatap dalam mata Monica. Ada kilatan hangat di sana, bercampur dengan rahasia yang masih terkunci rapat. Ia mengangkat tangan Monica, mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. "Kamu akan segera tahu. Dan saat hari itu tiba, aku harap kamu tidak menyesali keputusanmu untuk tetap bersamaku." Air mata Monica jatuh. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya percaya. Ada sesuatu yang tulus dalam kalimat itu. Sesuatu yang membuatnya bertahan meski semua orang di luar sana menghina. Beberapa hari setelah peristiwa itu, suasana desa makin ramai dengan gosip. Warga membicarakan kehadiran mobil-mobil hitam dan orang-orang kota yang sering datang ke rumah kepala desa. Nama suami Monica ikut terseret dalam bisik-bisik itu. Kamu tahu enggak? Suaminya Monica itu sering terlihat masuk balai desa dengan orang kota. Jangan-jangan dia ada urusan penting.
Mana mungkin, paling cuma disuruh-suruh angkat barang. Tapi aku lihat sendiri, dia duduk satu meja dengan mereka. Dan mereka seperti menghormatinya. Bisik-bisik itu terus beredar, membuat orang semakin penasaran. Sementara itu, Monica mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, dan sesekali keluar untuk belanja ke warung. Namun, setiap kali melangkah keluar, tatapan sinis tetap mengikuti. Beberapa teman lamanya sengaja menghindar atau justru tersenyum sinis. Suatu sore, saat Monica pulang dari warung, seorang tetangga menghampirinya. Bibi Rini, wanita tua yang dikenal suka berbicara blak-blakan, menepuk bahunya. "Monica nak, kamu jangan sedih. Kadang orang yang kita kira rendah, bisa saja lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah maupun manusia." Sabar ya, Monica terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam hatinya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkah pulang. Di rumah, ia mendapati suaminya duduk di meja ruang tamu, membuka map hitamnya. Kertas-kertas dengan cap resmi terhampar di sana. Monica menatapnya dari kejauhan, jantungnya berdebar. Ia ingin sekali mendekat, membaca apa isi dokumen itu, tapi suaminya cepat menutupnya begitu sadar sedang diperhatikan. "Aku sedang bekerja," katanya singkat, seolah memberi batas. Monica hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar. Namun rasa penasarannya semakin membuncah. Malam itu, saat suaminya tertidur lelap di kursi ruang tamu, Monica memberanikan diri membuka map yang tertinggal di atas meja. Jemarinya gemetar saat menyentuh kertas-kertas di dalamnya. Ia menarik satu lembar, lalu terperanjat. Di pojok atas kertas itu tertera lambang resmi pemerintah, dengan tulisan tebal, "Rahasia Negara." Monica hampir menjatuhkan kertas itu. Nafasnya tercekat, tubuhnya bergetar. Apa artinya ini? Mengapa suaminya memegang dokumen rahasia negara? Siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya? Ia buru-buru meletakkan kembali kertas itu, takut jika suaminya terbangun. Ia kembali ke kamar dengan langkah gontai, jantungnya berdetak tak karuan. Di dalam kamar, Monica duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Potongan-potongan tanda mulai menyatu dalam pikirannya. Pena hitam dengan lambang aneh, mobil-mobil hitam, orang-orang kota yang menghormatinya, dan kini dokumen rahasia negara. Semua itu menunjukkan satu hal. Suaminya bukan sekadar pria lusuh yang disebut gembel. Namun siapa dia sebenarnya? Dan mengapa ia mau menikah dengan Monica, seorang gadis biasa dari desa ini? Di luar sana, angin malam berhembus kencang. Suara daun bergesekan terdengar nyaring. Monica memandang langit melalui jendela, mencoba mencari jawaban di antara bintang-bintang. Hatinya bergetar hebat, seolah ia berdiri di tepi sebuah kebenaran besar yang siap mengubah hidupnya selamanya. Rahasia itu semakin dekat untuk terungkap, tapi Monica masih harus menunggu. Dan malam itu, ia hanya bisa berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku." Pagi menjelang, ayam jantan berkokok bersahutan, menandai awal hari baru di desa. Namun di rumah Monica, suasana masih penuh ketegangan. Ia duduk di kursi dekat jendela dengan wajah lesu, matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Bayangan dokumen dengan cap rahasia negara yang ia lihat terus menghantui pikirannya. Ia menoleh ke arah ruang tamu. Suaminya sedang duduk dengan tenang, mengenakan kemeja putih sederhana. Tangannya memegang pena hitam yang dulu ia temukan di kotak kecil. Monica memperhatikan setiap gerakannya. Pria itu menulis sesuatu di selembar kertas dengan rapi, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam map hitam yang selalu dibawanya. "Pagi," sapa Monica pelan. Suaminya menoleh, tersenyum tipis. "Pagi." Aku berangkat sebentar lagi. Monica menggenggam kedua tangannya. Ada rasa ingin bertanya, ada rasa ingin menahan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk, lalu bangkit untuk menyiapkan sarapan. Beberapa menit kemudian, suara pintu terdengar. Suaminya sudah pergi. Monica berdiri di depan jendela,
melihatnya berjalan mantap menuju ujung jalan, di mana sebuah mobil hitam sudah menunggu. Ia masuk ke dalam mobil, lalu kendaraan itu melaju perlahan, meninggalkan debu yang berterbangan. Monica memegang dada, jantungnya berdetak cepat. Rasanya aneh. Setiap kali ia melihat suaminya bersama mobil itu, ia merasa seperti sedang melihat sosok yang sama sekali berbeda dari yang dikenal orang-orang. Di luar rumah, gosip terus beredar. Tetangga semakin penasaran dengan siapa sebenarnya suami Monica. Ada yang berusaha mencari tahu dengan bertanya ke kepala desa, tapi jawabannya selalu sama. Itu urusan pribadi. Jawaban itu malah menambah rasa curiga warga. Sore itu, Monica berjalan ke pasar kecil di desa. Ia ingin membeli sayuran untuk makan malam. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar bisik-bisik dari sekumpulan ibu-ibu yang sedang duduk di dekat warung. Itu Monica. Katanya suaminya gembel. Tapi kok sekarang sering naik mobil hitam ya? Aneh. Jangan-jangan dia cuma jadi pesuruh. Pesuruh apaan? Aku dengar sendiri orang-orang kota itu memanggilnya dengan sebutan Pak. Monica menundukkan wajah, pura-pura tidak mendengar. Namun hatinya sakit. Ia cepat-cepat menyelesaikan belanja, lalu pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan rumahnya, ada seorang pria tua dengan rambut memutih dan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya asing, tapi ada keteduhan dalam tatapannya. "Permisi, ini rumahnya Monica?" tanya pria tua itu dengan suara berat namun ramah. "Iya, betul. Saya Monica. Ada apa, Pak?" jawab Monica penuh hati-hati. Pria tua itu tersenyum samar. "Saya hanya ingin menitip pesan. Suamimu bukan orang sembarangan. Jaga baik-baik dia, karena banyak mata yang sedang memperhatikannya." Monica terperanjat. "Apa maksudnya, Pak?" Namun pria tua itu hanya menggeleng, lalu berbalik meninggalkan halaman rumah tanpa menjawab. Monica berdiri terpaku, napasnya tercekat. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Banyak mata yang sedang memperhatikannya. Apa maksud dari semua itu? Malamnya, suaminya pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. Ia langsung meletakkan map di meja, lalu masuk kamar mandi untuk membersihkan diri. Monica duduk di kursi, menunggu. Setelah keluar, pria itu mendekat, menatap Monica yang masih memikirkan kejadian sore tadi. "Ada apa? Wajahmu tampak cemas," tanyanya. Monica menatapnya penuh keraguan. "Tadi ada seorang pria tua datang. Dia bilang, 'Kamu bukan orang sembarangan.' Katanya banyak mata sedang memperhatikanmu." Suaminya terdiam. Rahangnya mengeras, matanya menajam. "Dia bilang begitu?" Monica mengangguk. Pria itu berjalan mondar-mandir sebentar, lalu duduk kembali. "Kalau begitu, waktunya lebih dekat dari yang aku kira," gumamnya lirih. Monica semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? "Tolong katakan padaku. Aku berhak tahu." Aku istrimu. Pria itu menatapnya lama. Ada pertarungan batin di matanya. Lalu ia berkata, pelan, "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi dengarkan ini. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah merasa takut. Aku melakukan semua ini demi kita." Monica menutup mulut dengan tangannya. Air matanya jatuh. Ia ingin marah, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk pelan, meski hatinya semakin penuh dengan tanda tanya. Beberapa hari kemudian, kejadian mengejutkan terjadi. Desa digemparkan dengan kabar bahwa kepala desa tiba-tiba diperiksa oleh pihak berwenang karena dugaan penyalahgunaan dana. Mobil hitam kembali datang, membawa orang-orang berseragam rapi. Dan sekali lagi, suami Monica berada di barisan mereka. Namun kali ini berbeda. Semua warga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang itu menghormati suami Monica. Bahkan, kepala desa yang selama ini dihormati pun menundukkan wajah ketika berbicara dengannya. Bisik-bisik warga meledak. Itu benar-benar suami Monica? Kenapa orang-orang penting itu seperti segan padanya? Jangan-jangan dia petinggi?
Monika berdiri di antara kerumunan, menyaksikan suaminya berbicara tegas dengan kepala desa. Matanya berkaca-kaca. Rasa penasaran bercampur dengan kebanggaan yang belum berani ia akui. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Suaminya bukan sekadar pria lusuh yang dihina semua orang. Ia adalah seseorang yang menyimpan kekuatan besar. Kekuatan yang sedikit demi sedikit mulai terungkap di hadapan dunia. Desa itu masih ramai dengan bisik-bisik setelah kejadian memalukan yang menimpa kepala desa. Mobil hitam yang sering datang kini menjadi topik utama. Orang-orang mulai memperdebatkan siapa sebenarnya suami Monika. Ada yang yakin ia petugas pemerintah. Ada yang bilang ia hanya kebetulan kenal orang-orang kota. Dan ada pula yang percaya ia memiliki kekuasaan lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Monika sendiri semakin terhimpit oleh rasa penasaran. Setiap kali suaminya pulang, ia membawa map hitam dengan wajah lelah, namun tetap tegar. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Monika memberanikan diri membuka pembicaraan lagi. "Kamu tahu, semua orang di desa sedang membicarakanmu," ucap Monika pelan. Suaminya mengangkat wajah, menatapnya dengan mata yang teduh namun serius. "Aku sudah menduganya." "Lalu apa aku harus diam?" "Mereka menghinaku, menertawakanku. Aku ingin menjawab mereka, tapi aku bahkan tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Pria itu terdiam. Tangannya mengetuk pelan meja kayu, seolah sedang menimbang sesuatu. Akhirnya ia berkata, "Aku tidak bisa menceritakan semuanya sekarang. Tapi aku janji, Monika, waktunya akan segera tiba. Dan saat itu, semua orang yang menghina kita akan menundukkan kepala mereka." Kalimat itu membuat bulu kuduk Monika merinding. Ada keyakinan kuat dalam nada suaminya, keyakinan yang tidak bisa diucapkan sembarangan. Ia ingin mempercayainya, tapi hatinya tetap penuh pertanyaan. Keesokan harinya, suasana pasar desa kembali heboh. Kabar beredar bahwa ada tim khusus yang akan tinggal beberapa hari di desa untuk menyelidiki kasus dana desa. Monika pergi ke pasar membeli sayuran. Di sana, ia lagi-lagi mendengar bisik-bisik. Monika datang tuh. Pantas saja dia masih bisa angkat kepala, ternyata suaminya bukan orang sembarangan. Tapi tetap saja, dulu dia menikah dengan gembel. Itu fakta. Monika menggigit bibir. Hatinya panas, tapi ia memilih diam. Ia pulang cepat-cepat membawa belanjaan, menutup pintu rumah rapat-rapat, lalu duduk termenung di kursi ruang tamu. Sore menjelang, suara ketukan pintu terdengar. Monika bangkit, membukanya. Ternyata pria tua dengan tongkat kayu yang pernah datang beberapa hari lalu berdiri di sana. Wajahnya tetap teduh, namun kali ini matanya lebih tajam. "Aku tahu kamu masih bingung," ucap pria tua itu. Monika menatapnya penuh waspada. "Siapa sebenarnya kamu?" "Aku hanya orang yang pernah mengenal suamimu jauh sebelum ia datang ke desa ini. Aku datang untuk memastikan kau tidak menyerah. Dia sedang menjalankan tugas berat, dan kau bagian dari kekuatannya." Monika terkejut. "Tugas? Tugas apa?" Pria tua itu tersenyum samar. "Kalau waktunya sudah tiba, kau akan tahu. Untuk sekarang, cukup kau percaya padanya. Dia bukan gembel seperti yang orang-orang kira." Sebelum Monika sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah melangkah pergi. Suara tongkatnya bergema di jalan setapak, lalu menghilang di balik tikungan. Monika berdiri terpaku di depan pintu, tubuhnya bergetar. Malam itu, suaminya pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak serius, sorot matanya penuh beban. Monika menyambutnya dengan gelisah. "Tadi pria tua itu datang lagi," kata Monika. Suaminya berhenti, lalu menarik kursi. "Apa yang dia katakan?" Katanya, "Kamu sedang menjalankan tugas berat, dan aku bagian dari kekuatanmu." Pria itu menghela napas panjang, lalu menunduk sebentar. "Kalau begitu, waktunya memang sudah semakin dekat. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya terlalu lama." Monika menatapnya, jantungnya berdegup kencang. "Tolong, aku butuh jawaban." Suaminya menatapnya dalam.
seakan mencari keberanian dalam mata istrinya. Aku akan ceritakan sedikit. Aku bukan orang jalanan biasa. Aku menyamar, menyembunyikan identitasku. Ada misi besar yang harus kuselesaikan. Dan pernikahan ini adalah bagian dari jalanku untuk menemukan siapa yang benar-benar tulus menerima aku. Monica menutup mulut dengan tangannya. Air matanya mengalir tanpa sadar. Semua potongan yang selama ini ia lihat, pena hitam, mobil hitam, map rahasia, mulai membentuk gambaran besar. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suaminya berdiri. Aku harus pergi lagi. Besok akan ada rapat besar di balai desa. Kau mungkin akan mendengar banyak hal, tapi jangan takut. Pegang kata-kataku, semua ini demi masa depan kita. Ia kemudian meraih tangan Monica, menggenggamnya erat. Aku mencintaimu, itu saja yang perlu kau yakini saat ini. Monica terisak, tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, membiarkan suaminya keluar rumah lagi. Keesokan paginya, desa benar-benar gempar. Balai desa dipenuhi orang-orang berseragam rapi. Beberapa mobil hitam berderet di jalan. Warga berkerumun mencoba melihat dari kejauhan. Di tengah keramaian itu, suami Monica berdiri tegak dengan wajah penuh wibawa, memimpin jalannya pertemuan. Bisik-bisik warga semakin keras. Itu benar-benar suami Monica? Kenapa dia terlihat seperti pimpinan? Jangan-jangan dia pejabat besar yang menyamar? Monica berdiri di antara kerumunan, tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hatinya campur aduk, antara bangga, kaget, dan tidak percaya. Kini ia tahu, rahasia besar suaminya sedikit demi sedikit mulai terkuak. Dan saat semuanya terbuka, dunia akan benar-benar berubah. Balai desa sore itu dipenuhi suasana tegang. Lampu-lampu terang dipasang di setiap sudut. Meja panjang penuh dengan dokumen resmi, dan kursi-kursi disusun rapi untuk para pejabat yang hadir. Mobil hitam berderet di depan, membuat warga desa berbondong-bondong datang, hanya untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Monica berdiri di antara kerumunan. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. Matanya terus mencari sosok suaminya. Dan benar saja, ia melihatnya. Pria yang dulu semua orang hina sebagai gembel, kini berdiri tegak di depan ruangan, mengenakan setelan sederhana namun rapi, dengan map hitam di tangannya. Ia berbicara dengan suara tegas. Pemeriksaan ini akan dilakukan secara transparan. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Semua penggunaan dana desa akan diaudit ulang. Kata-kata itu membuat warga terdiam. Beberapa pejabat desa yang hadir tampak gelisah, terutama kepala desa yang wajahnya pucat pasi. Suami Monica menatap lurus, seakan tidak gentar dengan siapapun. Monica hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suara tegas itu wibawa dalam setiap gerakannya, sama sekali berbeda dari pria yang selama ini duduk diam di sampingnya saat mereka dihina. Ada aura kuat yang terpancar, membuat semua orang menunduk. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar kerumunan. Itu benar-benar suaminya Monica? Kenapa dia memimpin rapat seperti itu? Dia jelas bukan orang sembarangan. Monica menutup mulut dengan tangannya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Pertemuan itu berlangsung lama. Dokumen demi dokumen diperiksa, saksi-saksi dipanggil, dan catatan keuangan dibuka. Setiap kali ada yang mencoba mengelak, suami Monica menjawab dengan bukti yang kuat. Tidak ada satupun yang bisa menghindar. Di luar balai desa, suasana semakin ramai. Warga berdesakan, mencoba mendengar lebih jelas. Monica tetap berdiri di sana, tidak beranjak sedikit pun. Hatinya penuh rasa bangga yang bercampur dengan pertanyaan besar. Saat pertemuan selesai, suaminya keluar dari balai desa. Cahaya lampu malam menyinari wajahnya yang penuh wibawa. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini diam, hanya bisa menatap dengan rasa heran dan takut. Suaminya berjalan melewati kerumunan dengan langkah mantap. Tidak ada satupun yang berani menghina lagi. Semua orang menundukkan kepala,
bahkan ada yang spontan memberi salam hormat. Monica merasakan dadanya bergetar hebat. Ia ingin berlari memeluk suaminya, namun kakinya terpaku. Ia hanya bisa menatapnya dari jauh. Beberapa warga mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada berbeda. Kita salah besar, dia bukan gembel. Bagaimana mungkin kita bisa menertawakan orang seperti itu? Monica, dia beruntung sekali. Namun di antara kerumunan itu, ada juga tatapan iri yang tajam. Orang-orang yang dulu menghina Monica dengan lantang kini menyesal. Tapi rasa gengsi membuat mereka tetap diam. Suaminya naik ke dalam mobil hitam, lalu melambaikan tangan sebentar ke arah Monica. Senyum samar muncul di wajahnya, senyum yang penuh makna. Mobil itu kemudian melaju pergi, meninggalkan debu di jalan desa. Monica berdiri terpaku. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu, rumah Monica kembali sunyi. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap map hitam yang ditinggalkan suaminya di atas meja. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen dengan kop resmi pemerintah. Satu kalimat membuat matanya terbelalak. Tim Khusus Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi Daerah. Monica menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Kini semuanya mulai jelas. Suaminya bukan gembel, melainkan anggota tim khusus pemerintah yang bertugas mengungkap kasus-kasus besar. Ia duduk lama dengan dokumen itu di tangannya. Hatinya campur aduk antara bangga, kagum, dan tak percaya. Selama ini ia bersedih karena dihina, tanpa tahu bahwa suaminya sedang menjalankan misi penting yang menyangkut masa depan banyak orang. Namun kebanggaannya bercampur dengan rasa takut. Jika suaminya benar-benar bagian dari tim khusus, berarti banyak orang yang akan membencinya. Dan itu bisa membahayakan mereka berdua. Malam semakin larut. Angin malam berhembus masuk dari jendela yang terbuka. Monica menatap langit gelap dengan hati yang penuh doa. Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini jalan hidupku, aku akan menjalaninya. Beberapa jam kemudian, pintu rumah terbuka. Suaminya masuk dengan langkah tenang, lalu menatap Monica yang masih duduk dengan dokumen di tangannya. Ia tersenyum kecil. Jadi, kamu sudah tahu. Monica menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa tidak bilang sejak awal? Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar menerimaku apa adanya. Dan kamu sudah membuktikannya. Monica menangis, lalu berdiri memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasakan hangat yang berbeda, hangat yang lahir dari rasa percaya. Namun di luar sana, bayangan iri dan dengki masih beredar. Tidak semua orang senang melihat kebenaran ini. Dan Monica tahu, perjalanan mereka belum selesai. Karena semakin besar rahasia yang terungkap, semakin besar pula bahaya yang menunggu di depan. Keesokan harinya, desa masih dipenuhi cerita tentang pertemuan besar di balai desa semalam. Warung kopi menjadi tempat paling ramai, penuh dengan suara-suara yang tak henti membicarakan suami Monica. Tak kusangka, gembel yang kita hina itu ternyata orang besar, ujar seorang pria paruh baya sambil menghisap rokok. Iya, kita semua sudah salah menilai. Monica pasti sekarang tertawa dalam hati, sahut yang lain. Namun ada juga yang menambahkan dengan nada sinis. Tapi tetap saja, dulu dia datang ke sini dengan wajah lusuh. Siapa yang tidak akan salah sangka? Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa getir. Tidak ada yang berani terlalu keras mengakui penyesalannya, meski dalam hati mereka semua merasa malu. Di rumah, Monica duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Di depannya, map hitam suaminya masih tergeletak. Semalam ia sudah membaca sebagian dokumen di dalamnya, dan itu membuatnya sulit bernapas. Kini, setiap kali ia mendengar orang menyebut kata gembel, hatinya terasa seperti ditusuk. Suaminya keluar dari kamar dengan kemeja rapi, bersiap berangkat lagi. Ia menghampiri Monica, lalu berkata lembut, "Aku tahu ini berat bagimu, tapi percaya padaku,
Sebentar lagi semua akan jelas. Monica menatapnya. Air mata mulai menggenang. Aku bukan takut padamu. Aku hanya takut kalau semua orang yang dulu menghina sekarang tiba-tiba ingin mendekat. Aku takut mereka hanya pura-pura suaminya meraih tangan Monica, menggenggamnya erat. Itulah mengapa aku memilih hidup sederhana di sini. Aku ingin melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya pandai bersandiwara. Dan aku sudah menemukannya. Ucapan itu membuat Monica terisak. Ia merasa dihargai, tapi juga merasa terbebani dengan rahasia besar yang kini harus ia jaga. Hari-hari berikutnya, suasana desa semakin berubah. Orang-orang yang dulu menertawakan Monica kini mendekat dengan wajah ramah. Beberapa bahkan datang ke rumah dengan alasan basa-basi. "Monica, maaf ya kalau dulu kami salah bicara," ucap seorang tetangga dengan senyum kaku. "Benar, kami tidak tahu kalau suamimu ternyata orang penting. Kami hanya bercanda." Waktu itu Monica menatap mereka dengan tenang, namun hatinya panas. Ia tahu, kata-kata maaf itu hanya keluar karena mereka takut, bukan karena benar-benar menyesal. Ia hanya menjawab singkat, "Iya, tidak apa-apa." Setelah mereka pergi, Monica masuk ke kamar dan menangis. Semua hinaan yang dulu diterimanya masih terngiang jelas di kepalanya. Luka itu tidak bisa hilang hanya dengan kata maaf. Sore hari, Monica keluar untuk mengambil air di sumur. Saat itulah ia bertemu dengan salah satu temannya dulu, Rika, yang paling keras menghina saat hari pernikahan. Rika berdiri kikuk, wajahnya tertunduk. "Monica," panggilnya pelan. Monica menoleh, diam menatapnya. Aku salah waktu itu. Aku terlalu banyak bicara. Aku menertawakanmu, padahal aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku menyesal." Nada suaranya terdengar tulus. Monica menghela napas panjang. "Rika, luka itu masih ada. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan." Air mata Rika jatuh. Ia mendekat, mencoba menyentuh tangan Monica, tapi Monica mundur selangkah. "Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal." Setelah berkata begitu, Rika pergi sambil terisak. Monica berdiri lama di tepi sumur, menatap bayangan dirinya di permukaan air. Hatinya penuh dengan campuran emosi. Ia ingin percaya bahwa penyesalan Rika tulus, tapi rasa sakit yang dulu diterimanya terlalu dalam. Malam itu, suaminya pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan Monica duduk di beranda dengan wajah murung. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Monica menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa mereka harus begitu jahat dulu, baru sekarang berpura-pura baik? Kenapa aku harus menanggung semua hinaan itu sendirian?" Suaminya duduk di sampingnya, merangkul bahunya. "Karena itulah dunia, Monica. Saat kau jatuh, orang akan menginjakmu. Saat kau berdiri, mereka akan mengaku temanmu. Tapi itulah ujian yang sebenarnya. Kau sudah melewatinya dengan sabar." Monica menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hanya ingin hidup tenang." "Dan kau akan mendapatkannya," jawab suaminya yakin. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Kepala desa resmi diberhentikan dari jabatannya karena terbukti menyalahgunakan dana. Desa heboh dan nama suami Monica semakin harum. Semua orang kini menyebutnya sebagai pahlawan. Namun di balik pujian itu, Monica tahu ada banyak mata yang kini tertuju pada mereka. Bukan hanya dari desa, tapi juga dari luar. Ada yang kagum, ada yang iri, dan ada yang mungkin berniat jahat. Malam itu, saat Monica hendak tidur, ia mendengar suaminya berbicara lewat telepon dengan suara pelan namun tegas. "Ya, target pertama sudah berhasil. Langkah berikutnya akan segera dimulai. Pastikan semua berjalan sesuai rencana." Monica terdiam di balik pintu kamar, tubuhnya bergetar. Kalimat itu membuatnya sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih ada misi besar yang menunggu dan mungkin lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ia kembali ke ranjang, memejamkan mata dengan doa lirih. "Ya Allah, lindungi kami." Di luar sana,
bulan bersinar terang. Namun di balik cahaya itu, bayangan semakin panjang, menandakan rahasia yang lebih besar siap terkuak. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak, sementara angin menelusup lewat celah-celah jendela rumah Monica. Ia berbaring di ranjang, namun matanya enggan terpejam. Hatinya masih gelisah oleh percakapan suaminya lewat telepon yang ia dengar tanpa sengaja. Kata-kata target pertama sudah berhasil terus terngiang di kepalanya, membuat ia tak henti bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di ruang tamu, suaminya duduk sambil menatap map hitam di atas meja. Cahaya lampu temaram menerangi wajahnya yang serius. Sesekali ia menulis sesuatu di buku catatan kecil, lalu menutupnya rapat-rapat. Monica mengintip dari balik pintu kamar, memperhatikan setiap gerakannya. Ada rasa ingin tahu yang semakin kuat, namun juga rasa takut kalau ia terlalu jauh masuk ke dalam rahasia besar itu. Keesokan paginya, desa kembali geger. 2 mobil hitam berhenti di balai desa, membawa beberapa orang berseragam rapi. Mereka memasuki gedung sambil membawa tumpukan dokumen. Warga berkerumun di luar pagar, mencoba melihat. Dan sekali lagi, suami Monica berada di tengah-tengah mereka. "Dia lagi, itu suaminya Monica," bisik seorang ibu sambil menunjuk. "Sekarang aku percaya, dia bukan orang biasa," jawab yang lain dengan mata berbinar. Namun ada juga suara sumbang. "Entah siapa dia sebenarnya. Jangan-jangan malah orang berbahaya." Monica yang ikut berdiri di antara kerumunan hanya bisa menunduk. Ia tidak ingin terlihat, tapi rasa penasaran membuatnya tetap bertahan. Dari jarak jauh, ia melihat suaminya berbicara tegas, menunjuk dokumen, lalu berdiskusi dengan para pejabat. Sorot matanya begitu berbeda dari saat ia diam di pelaminan. Wibawanya memancar, membuat semua orang terdiam. Setelah beberapa jam, pertemuan itu selesai. Suaminya keluar dari balai desa, diikuti orang-orang berseragam yang tampak menghormatinya. Saat ia berjalan melewati warga, tidak ada lagi yang berani menertawakan. Semua menunduk, bahkan ada yang menyalaminya dengan penuh hormat. Monica menatapnya dari jauh, hatinya bergetar hebat. Siapa sebenarnya dia? Sore harinya, Monica sedang duduk di beranda ketika seorang pemuda asing menghampiri. Ia berpakaian sederhana, namun tatapannya tajam. "Anda Monica, istri beliau?" tanyanya sopan. Monica mengangguk, gugup. "Iya, ada apa?" Pemuda itu tersenyum kecil. "Saya hanya ingin bilang, jangan khawatir. Suami Anda sedang menjalankan tugas besar. Banyak orang yang mengawalnya dari belakang layar. Tugasnya berat, tapi dia tidak sendirian." Monica terkejut. "Kamu siapa sebenarnya?" Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk hormat, lalu berjalan pergi, meninggalkan Monica yang terpaku dengan banyak pertanyaan. Malam tiba, dan rumah Monica kembali sepi. Suaminya pulang larut malam, wajahnya tampak lelah. Namun kali ini, ia tidak membawa map hitam. Ia duduk di kursi, membuka kancing kemejanya, lalu menatap Monica yang sedang menyiapkan air hangat. "Monica," ucapnya pelan. "Iya, aku tahu kamu banyak bertanya-tanya. Aku janji, semua akan terjawab sebentar lagi. Tapi untuk saat ini, percayalah. Jangan takut pada gosip orang. Mereka akan menyesal dengan sendirinya." Monica menggenggam tangannya erat. "Aku sudah mencoba percaya. Tapi aku butuh tahu, siapa musuhmu? Kenapa kamu harus menyamar seperti ini?" Suaminya menatap dalam mata Monica. Ada sejenak hening sebelum akhirnya ia berkata, "Musuhku adalah orang-orang yang korup, yang merampas hak rakyat kecil. Mereka lebih berbahaya daripada yang kamu bayangkan. Aku menyamar agar bisa melihat langsung kejahatan itu tanpa topeng. Dan sekarang, aku sudah menemukan jejaknya." Monica tertegun. Dadanya terasa sesak, namun ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. "Lalu, apa yang akan terjadi padaku?" "Kamu tetap jadi dirimu. Aku hanya minta satu. Jangan goyah. Apapun yang mereka katakan, ingatlah aku ada di sisimu."
Air mata Monica menetes. Ia memeluk suaminya erat-erat. Rasa takut dan bangga bercampur jadi satu. Hari-hari berikutnya, suasana desa semakin panas. Beberapa pejabat kecil mulai gelisah karena merasa diawasi. Ada bisik-bisik tentang daftar nama yang akan segera diperiksa. Dan nama-nama itu bukan hanya pejabat desa, tapi juga orang-orang berpengaruh di luar sana. Monica sering melihat wajah-wajah asing berkeliaran di sekitar rumah. Ada yang pura-pura berjualan, ada yang duduk di warung terlalu lama. Nalurinya mengatakan mereka sedang mengawasi. Ia mulai merasa terancam, namun setiap kali ia menatap suaminya, ia kembali tenang. Suatu malam, saat Monica hendak menutup jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jalan menatap rumahnya. Tubuhnya tinggi, kepalanya tertutup topi. Begitu Monica hendak berteriak, bayangan itu berbalik dan menghilang dalam gelap. Monica panik, segera menghampiri suaminya. "Aku melihat seseorang mengawasi rumah kita." Suaminya bangkit, menatap keluar dengan tatapan tajam. "Jangan takut, itu memang sudah waktunya. Musuh-musuhku mulai merasa terdesak. Tapi percayalah, aku tidak sendirian. Mereka akan tumbang satu persatu." Monica memeluk suaminya erat, tubuhnya bergetar. Ia sadar, jalan yang mereka tempuh bukan jalan biasa. Di balik semua hinaan dan ejekan yang dulu ia terima, kini terbentang rahasia besar yang melibatkan bahaya nyata. Namun di hatinya, perlahan tumbuh keyakinan baru. Suaminya bukan sekadar pria yang menanggung hinaan, melainkan sosok yang ditakdirkan membawa perubahan. Dan ia, sebagai istrinya, harus cukup kuat untuk mendampingi. Di luar sana, angin malam bertiup kencang. Suara anjing menggonggong panjang, seolah mengabarkan sesuatu. Monica menutup matanya, berdoa lirih, berharap semua ini berakhir dengan selamat. Tapi di balik bayangan gelap yang semakin panjang, rahasia besar masih menunggu untuk benar-benar terkuak. Pagi itu, langit mendung menaungi desa. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang membuat orang enggan keluar rumah. Namun suasana desa justru dipenuhi ketegangan. Sejak subuh, 2 mobil hitam sudah terparkir di depan balai desa. Orang-orang berseragam rapi keluar masuk membawa map tebal, sementara warga hanya bisa berkerumun dari jauh, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Monica berdiri di balik jendela rumahnya. Dari sana, ia bisa melihat suaminya melangkah masuk ke balai desa bersama para pejabat. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Tidak ada sedikit pun bayangan gembel lusuh seperti yang dulu ditertawakan orang. Aura wibawa memancar jelas dari dirinya. Monica meremas jemarinya sendiri. Hatinya berdebar keras. Ada kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan. Namun juga ada rasa takut akan apa yang mungkin menanti suaminya di depan. Beberapa warga masih bersuara lirih di jalanan. "Itu benar-benar suaminya Monica?" "Iya, lihat saja. Dia yang memimpin semuanya. Dulu kita menertawakan Monica. Sekarang aku malu kalau ingat kata-kata kita." Monica mendengar itu dari kejauhan. Hatinya pedih, tapi juga lega. Setidaknya kini mereka tahu bahwa semua hinaan dulu hanyalah kebodohan. Di dalam balai desa, suasana semakin panas. Kepala desa yang sebelumnya berkuasa, kini duduk di kursi pojok dengan wajah pucat. Di hadapannya, tumpukan dokumen dibuka satu persatu. Suami Monica berbicara dengan suara tegas. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, justru mengalir ke rekening pribadi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kejahatan. Beberapa perangkat desa mencoba menyangkal, tapi bukti yang ditunjukkan terlalu kuat. Suami Monica menyodorkan lembaran transfer bank, foto-foto bukti lapangan, hingga tanda tangan palsu yang dipakai untuk mencairkan dana. Semua terdiam, tidak bisa lagi berkilah. Di luar ruangan, bisik-bisik semakin keras. Warga yang dulu memuja kepala desa kini mulai meludah ke tanah, menunjukkan kebencian. Mereka baru sadar bahwa orang yang selama ini mereka hormati justru telah mengkhianati. Monica masih menatap dari balik jendela rumah. Hatinya semakin bergejolak. Ia ingin berada di sana, mendukung suaminya, namun ia tahu itu terlalu berbahaya.
Apalagi ia merasa rumahnya kini diawasi oleh orang-orang tak dikenal. Semalam ia kembali melihat bayangan di ujung jalan, berdiri lama seperti sedang menunggu sesuatu. Menjelang sore, suaminya pulang. Wajahnya letih, namun sorot matanya masih menyala dengan keyakinan. Ia meletakkan map hitam di meja, lalu duduk berat di kursi ruang tamu. Monica segera menghampiri, menyuguhkan segelas air hangat. "Bagaimana hasilnya?" tanya Monica dengan suara bergetar. Suaminya meneguk air itu, lalu menjawab singkat. "Langkah pertama selesai, kepala desa akan segera ditahan." Monica menatapnya, hatinya penuh campuran rasa. "Aku bangga padamu, tapi aku juga takut." Pria itu menoleh, menatapnya dalam. "Takut pada apa?" "Takut kalau ada orang yang dendam. Mereka bisa saja mencelakai kita." Suaminya tersenyum samar. "Itu sudah risiko dari awal. Tapi aku tidak pernah sendirian. Ada tim yang selalu mengawasi, bahkan ketika aku di rumah. Kau tidak menyadarinya, tapi kita selalu dijaga." Monica terperanjat. "Dijaga? Maksudmu orang-orang asing yang sering kulihat di sekitar rumah?" Suaminya mengangguk pelan. "Mereka bagian dari tim. Tugas mereka memastikan kita aman." Monica menarik napas lega, meski kegelisahan tetap ada. Ia menatap map hitam di meja. "Apa langkah berikutnya?" Suaminya menunduk sebentar, lalu berkata, "Ada nama-nama lain yang harus ditindak. Bukan hanya di desa ini, tapi juga di luar. Jaringan mereka luas. Aku harus lebih hati-hati mulai sekarang." Malam itu, suasana rumah terasa berat. Monica berbaring di ranjang, memejamkan mata namun pikirannya berkelana. Ia teringat semua ejekan yang ia terima di hari pernikahannya. Teman-temannya menertawakan, tamu undangan mencibir, bahkan beberapa tetangga terang-terangan menghina. Luka itu masih ada, tapi kini ketika semua mulai terungkap, hatinya sedikit terobati. Namun di balik rasa lega itu, ia tahu perjalanan belum selesai. Justru semakin jauh, semakin berbahaya. Sekitar tengah malam, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah. Monica terbangun dengan panik. Suaminya segera bangkit, berjalan ke arah pintu. "Siapa?" tanyanya dengan suara tegas. Dari luar terdengar suara seorang pria. "Kami dari tim. Ada sesuatu yang harus Anda lihat." Suaminya membuka pintu, dan 3 pria berseragam rapi masuk. Wajah mereka serius. Salah satunya menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. "Data baru, ada nama besar yang terlibat. Ini lebih berat dari yang kita kira." Monica, yang berdiri di belakang suaminya, merasa tubuhnya bergetar. Ia bisa melihat jelas wajah-wajah para pria itu, penuh ketegangan. Suaminya membuka amplop itu, membaca isinya dengan cepat. Ekspresinya berubah serius. "Kalau ini benar," suaminya bergumam lirih, "berarti kita akan berhadapan dengan orang yang sangat berkuasa." Pria berseragam itu mengangguk. "Dan itu artinya risiko semakin besar." Suasana hening sejenak. Monica memeluk dirinya sendiri, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tahu, mulai saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah para pria itu pergi, suaminya menutup pintu dan menatap Monica. "Mulai sekarang, kamu harus lebih kuat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan ketakutan menguasaimu." Monica menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan mencoba. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu." Suaminya meraih tangannya, menggenggam erat. "Kamu tidak akan kehilangan aku. Aku berjanji." Namun di lubuk hatinya, Monica tahu janji itu sulit. Dunia yang kini mereka masuki adalah dunia penuh bahaya, penuh pertaruhan, di mana nyawa bisa melayang kapan saja. Di luar sana, angin malam bertiup kencang. Bayangan pepohonan bergoyang, seperti menari dalam gelap. Dan Monica sadar, inilah awal dari pertaruhan besar yang akan menentukan segalanya. Hujan turun deras malam itu, menimpa atap rumah dengan suara berderap yang tak kunjung berhenti. Monica duduk di kursi dekat jendela, menatap derasnya air yang jatuh. Hatinya masih bergetar setelah kejadian semalam, ketika 3 pria berseragam
datang membawa amplop berisi nama besar yang terlibat dalam korupsi. Ia tahu sejak itu hidup mereka tak lagi sama. Suaminya duduk di ruang tamu dengan map hitam di pangkuannya. Ia membuka lembar demi lembar dokumen, wajahnya tegang, alisnya berkerut. Sesekali ia menulis catatan di kertas kecil, lalu membakarnya di asbak agar tidak ada jejak yang tertinggal. Monica memperhatikan dari jauh, dadanya sesak. Kenapa semua ini harus terjadi pada kita? Gumamnya lirih. Suaminya mendongak, mendengar suara itu meski sangat pelan. Ia bangkit, berjalan menghampiri, lalu duduk di samping Monica. Mon, aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu ingin hidup seperti orang lain, menikah lalu bahagia tanpa beban. Tapi jalan kita berbeda. Aku dipilih untuk tugas ini, dan mau tidak mau kamu ikut terseret di dalamnya. Air mata Monica jatuh. Aku tidak pernah menyesali menikah denganmu. Aku hanya takut, semakin hari aku melihat musuhmu semakin besar. Pria itu mengusap rambut Monica lembut. Takut itu wajar, tapi jangan biarkan ia menguasai hatimu. Ingat, kita tidak sendirian. Ada banyak mata yang menjaga kita. Ucapan itu membuat Monica teringat pada bayangan-bayangan asing yang sering mengawasi rumah mereka. Kini ia yakin, sebagian adalah penjaga, tapi mungkin sebagian lagi adalah musuh yang menunggu celah. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari luar rumah. Monica terperanjat, wajahnya pucat. Suaminya segera berdiri, membuka pintu. Di luar, terlihat sebuah batu besar tergeletak di halaman, dengan kertas terikat di atasnya. Ia mengambil kertas itu, membacanya cepat. Wajahnya mengeras. "Apa itu?" tanya Monica dengan suara bergetar. Suaminya meremas kertas itu erat-erat. Ancaman. "Mereka tahu aku ada di sini. Mereka ingin aku berhenti." Monica menutup mulut dengan tangannya. Tubuhnya gemetar. Apa mereka bisa menyakiti kita? Suaminya menatapnya serius. Mereka bisa mencoba, tapi mereka tidak akan berhasil. Hujan semakin deras, menenggelamkan suara-suara malam. Namun di kejauhan, Monica bisa melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon besar, menatap ke arah rumah mereka. Begitu tatapan mereka bertemu, bayangan itu berbalik dan menghilang dalam gelap. Suaminya meraih bahu Monica. "Mulai sekarang, jangan pernah keluar rumah sendirian. Kalau butuh sesuatu, tunggu aku atau minta tolong pada tim yang berjaga." Aku tidak ingin mereka menyentuhmu. Monica mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, ancaman itu nyata. Keesokan paginya, suasana desa masih dipenuhi bisik-bisik. Warga heboh dengan kabar kepala desa yang resmi ditahan. Sebagian merasa lega, sebagian takut. Namun hampir semua orang kini menatap rumah Monica dengan rasa hormat bercampur penasaran. "Aku masih tidak percaya. Dulu kita menertawakan mereka," ujar seorang tetangga. "Dan sekarang, lihat sendiri. Suaminya bukan gembel, tapi orang penting." Meski mereka mulai berubah sikap, Monica tidak mudah melupakan luka lama. Setiap kata hinaan yang dulu diterimanya masih melekat di hati. Ia berjalan ke warung dengan kepala tegak, meski tatapan orang-orang masih membuatnya perih. Sore itu, suaminya pulang lebih awal. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia membawa amplop baru, lalu mengajaknya duduk di ruang tamu. "Mon, aku harus berangkat keluar desa beberapa hari. Ada rapat penting di kota." Monica terkejut. "Berapa lama?" "Mungkin 3-4 hari. Aku tidak bisa pastikan. Tapi selama aku pergi, akan ada orang yang menjaga rumah ini. Kamu tidak perlu takut." Air mata Monica hampir jatuh. "Aku tidak bisa tenang kalau kamu jauh. Bagaimana kalau sesuatu terjadi?" Suaminya menggenggam tangannya erat. "Aku janji akan kembali. Percayalah, aku tidak akan meninggalkanmu." Malam itu, mereka makan bersama dengan Henning. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Setelah selesai, Monica menatap suaminya lama-lama, seolah ingin mengingat setiap detail wajahnya. Saat hendak tidur, suaminya memeluk Monica erat. "Apapun yang terjadi nanti, ingatlah satu hal.
Aku selalu bersamamu, di hatimu. Jangan goyah, Monica menangis dalam pelukannya. Aku akan menunggu. Beberapa jam sebelum fajar, suara mesin mobil terdengar. Monica membuka tirai, melihat suaminya masuk ke mobil hitam yang sudah menunggu di depan rumah. Ia melambaikan tangan sebentar, lalu mobil itu melaju pergi, meninggalkan jejak lampu merah di jalan gelap. Monica berdiri lama di depan jendela, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Hatinya terasa hampa, namun ia tahu ini bagian dari jalan hidup mereka. Di luar sana, langit masih gelap. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan yang sulit dimengerti. Monica kembali ke ranjang, memejamkan mata sambil berdoa lirih. Ya Allah, lindungi dia dimanapun ia berada. Dan di kejauhan, jauh dari desa kecil itu, suaminya sudah memasuki dunia lain yang lebih keras, penuh intrik, dan berbahaya. Sejak mobil hitam itu membawa suaminya pergi, rumah Monica terasa hampa. Malam-malam yang biasanya diisi dengan suara kertas disobek, pena menari di atas catatan, atau obrolan singkat di ruang tamu kini berganti dengan kesunyian. Hanya suara jangkrik, hujan rintik di atap, dan detak jantung Monica yang terdengar keras setiap kali ia sendirian. Hari pertama masih bisa ia lewati dengan tenang. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, memasak, dan membaca doa. Namun setiap kali matanya tertumbuk pada map hitam yang ditinggalkan suaminya di sudut lemari, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tidak berani membukanya lagi, meski rasa penasaran terus menghantui. Hari kedua, rasa sepi semakin berat. Monica berjalan ke pasar untuk membeli sayuran. Orang-orang di pasar mulai berani mendekatinya dengan wajah ramah, seakan ingin menebus hinaan yang dulu mereka lontarkan. Monica, kamu kuat sekali. Kami kagum padamu, ujar seorang ibu. Iya, kamu sabar sekali. Suamimu orang hebat ya, timpal yang lain. Monica hanya tersenyum tipis, meski hatinya getir. Ia ingat jelas, beberapa dari mereka adalah orang yang paling keras menertawakan di hari pernikahan. Kata-kata manis mereka sekarang hanya menambah luka lama yang belum sembuh. Saat berjalan pulang, Monica melihat dua pria asing duduk di warung dekat rumahnya. Wajah mereka dingin, tatapannya tajam, meski pura-pura berbincang. Naluri Monica mengatakan mereka bukan sekadar orang biasa. Apakah mereka penjaga atau justru musuh yang mengawasi? Ia tidak tahu, namun rasa takut semakin menempel di dadanya. Malam kedua terasa lebih panjang. Monica duduk di ranjang, memegang ponsel suaminya yang ditinggalkan di laci. Ada satu pesan yang ia temukan, hanya berupa kalimat pendek. Percayakan semuanya padaku. Membaca kalimat itu membuat air matanya jatuh. Ia memeluk ponsel itu erat-erat, seakan suaminya sedang ada di sisinya. Hari ketiga membawa kejadian yang lebih mengejutkan. Siang itu, Monica sedang menjemur pakaian ketika seorang pria tua datang lagi. Pria dengan tongkat kayu yang sebelumnya pernah muncul. "Assalamualaikum," sapanya lembut. "Waalaikumsalam," jawab Monica dengan hati-hati. Pria itu menatapnya dengan mata teduh. "Bagaimana kabarmu, Nak?" Monica menunduk. "Saya berusaha kuat. Tapi saya takut. Saya tidak tahu apa yang sedang suami saya hadapi di luar sana." Pria tua itu tersenyum samar. "Ketakutan itu wajar. Tapi ingat, suamimu bukan pria biasa. Dia sedang berada di garis depan untuk menegakkan keadilan. Kau harus yakin, Allah selalu melindunginya." Air mata Monica jatuh lagi. Kenapa harus dia? Kenapa harus kami yang menanggung semua ini? Pria tua itu menepuk bahunya lembut. Karena dia terpilih. Dan kau, sebagai pendampingnya, juga terpilih. Tidak semua orang diberi kesempatan seberat ini. Sebelum Monica sempat bertanya lebih banyak, pria itu berbalik pergi. Langkahnya pelan namun mantap. Seolah kedatangannya hanya untuk menyampaikan kekuatan. Malam ketiga, Monica duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Hujan deras turun, membuat suasana makin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Degup jantungnya langsung melesat.
Ia ragu untuk membuka, namun suara dari luar membuatnya sedikit lega. "Bu Monika, ini saya, tim penjaga." Ia membuka pintu perlahan. Benar, seorang pria berseragam rapi berdiri di depan. Wajahnya serius. Ada laporan, beberapa orang asing terlihat mondar-mandir di sekitar desa. "Kami minta ibu tetap di dalam rumah, jangan keluar malam ini." Monika mengangguk dengan wajah pucat. Apakah itu musuh? Pria itu tidak menjawab langsung. "Kami hanya sedang memastikan keamanan. Jangan khawatir, kami berjaga." Setelah pria itu pergi, Monika menutup pintu rapat-rapat, mengunci semua jendela. Ia duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal. Tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman itu begitu dekat, bukan hanya sekadar bayangan dari kejauhan. Hari keempat menjadi puncak dari kecemasan. Pagi itu, berita menyebar cepat di desa bahwa ada penangkapan besar di kota. Beberapa pejabat tinggi ditahan karena kasus korupsi, dan nama suaminya disebut sebagai salah satu orang yang memimpin operasi itu. Warga desa heboh. Itu benar, suaminya Monika ada di televisi tadi pagi. Dia duduk di meja konferensi pers, pakai jas hitam, dan semua orang menghormatinya. Monika benar-benar beruntung, ya. Kita semua salah besar menilainya. Monika mendengar kabar itu dari tetangganya. Tubuhnya bergetar. Ia segera masuk ke rumah, menyalakan televisi tua yang ada di ruang tengah. Benar saja, wajah suaminya terpampang jelas di layar. Ia duduk di samping pejabat-pejabat tinggi, berbicara dengan suara tegas tentang pemberantasan korupsi. Air mata Monika mengalir deras. Ia tidak percaya mata kepalanya sendiri. Pria yang dulu duduk diam di sampingnya di pelaminan, menerima hinaan tanpa melawan, kini duduk sebagai sosok berwibawa di hadapan seluruh negeri. Namun kebanggaan itu bercampur dengan rasa takut yang makin besar. Jika musuhnya hanya kepala desa, mungkin mudah dihadapi. Tapi jika ia sudah berhadapan dengan pejabat tinggi, berarti nyawa mereka benar-benar dalam bahaya. Malam itu, Monika berdoa lebih lama dari biasanya. Suaranya bergetar, air matanya terus jatuh. "Ya Allah, lindungi suamiku. Jangan biarkan aku kehilangan. Aku tidak peduli jika dunia menertawakanku lagi, asal dia tetap kembali padaku." Di luar rumah, bayangan kembali terlihat. Seorang pria berdiri lama di ujung jalan, menatap rumah Monika tanpa bergerak. Kali ini, ia tidak menghilang cepat seperti sebelumnya. Ia tetap di sana, seolah ingin menunjukkan keberadaannya. Monika menutup tirai dengan tangan gemetar. Hatinya tahu, badai yang lebih besar sedang menuju ke arah mereka. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah di langit desa. Suasana desa pun masih riuh oleh berita yang meledak semalam. Wajah suami Monika muncul di televisi nasional, memimpin konferensi pers tentang penangkapan pejabat tinggi. Hampir semua warga desa menonton siaran itu, dan hampir semua kini merasa malu telah menertawakan Monika di hari pernikahannya. Di warung kopi, suara bisik-bisik terdengar nyaring. "Kamu lihat semalam?" Dia duduk berdampingan dengan pejabat-pejabat penting. Bicaranya tegas sekali. "Ya Allah, aku benar-benar malu. Aku dulu ikut menertawakan di pelaminan. Aku juga. Waktu itu aku sampai bilang, Monika bodoh menikah dengan gembel. Ternyata gembel itu orang besar." Mereka semua menyesali ucapannya sendiri. Namun rasa malu itu tidak bisa mereka hapus begitu saja. Topeng kepura-puraan mulai mereka kenakan. Hari ini mereka tersenyum ramah pada Monika. Padahal luka lama masih jelas di hatinya. Monika berjalan menuju warung dengan kepala tegak. Sejak pagi ia mendengar kabar tentang suaminya dari sana-sini. Hatinya bergetar hebat, campuran bangga sekaligus cemas. Ia membeli beberapa bahan dapur, lalu pulang cepat-cepat. Tatapan orang-orang yang menunduk ketika ia lewat membuatnya merasa asing. Sesampainya di rumah, ia mendapati sebuah amplop putih tergeletak di teras. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan singkat di luar. "Hati-hati, musuhmu ada di dekatmu."
Monika panik. Ia segera membawa amplop itu masuk, lalu membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada secarik kertas berisi pesan singkat. Jangan percaya semua orang di sekitarmu. Ada yang pura-pura mendukung, tapi sebenarnya ingin menjatuhkan. Lindungi dirimu, Monika terduduk lemas di kursi. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Ia sadar, semakin besar nama suaminya, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Siang itu, pintu rumah diketuk. Monika ragu membukanya, namun suara lembut dari luar membuatnya tenang. Bu Monika, ini saya, tim penjaga. Ia membuka pintu perlahan. Seorang pria berseragam berdiri, wajahnya serius. Kami mendapat laporan ada ancaman. Jangan keluar rumah tanpa pengawalan. Malam nanti kami akan berjaga lebih ketat. Monika mengangguk, matanya penuh rasa takut. Apakah ancaman itu nyata? Pria itu menatapnya dalam. Sangat nyata. Musuh suamimu bukan orang kecil. Mereka punya kekuasaan dan dendam. Setelah pria itu pergi, Monika duduk lama di ruang tamu. Ia memegang amplop putih itu erat-erat, lalu menatap map hitam di sudut lemari. Hatinya dilanda gelombang kecemasan. Malam tiba, hujan turun deras. Monika duduk di dekat jendela, menatap gelap yang sesekali diterangi kilat. Suaminya masih belum pulang. Ia hanya bisa memeluk bantal, berdoa agar Allah melindungi. Sekitar pukul 11, suara mesin mobil terdengar. Monika berlari ke jendela, melihat mobil hitam berhenti di depan rumah. Suaminya keluar, mengenakan jas hitam, wajahnya letih tapi matanya tetap tegas. Ia masuk ke rumah dengan langkah mantap. Monika langsung menghampiri, air matanya jatuh. Aku takut. Ada amplop ancaman di teras. Suaminya menatapnya serius, lalu mengambil kertas ancaman itu. Setelah membacanya, rahangnya mengeras. Mereka sudah mulai bergerak. Itu artinya aku semakin dekat dengan pusat permainan mereka. Monika terisak. Kenapa semua ini harus kita hadapi? Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu. Pria itu meraih bahunya, menatapnya dalam. Mon, percayalah, semua ini akan berakhir. Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku, tapi untuk kita, untuk semua orang yang haknya dirampas. Aku janji, setelah ini selesai, kita akan hidup tenang. Air mata Monika terus mengalir. Ia memeluk suaminya erat, seakan tidak ingin melepaskan. Keesokan harinya, desa kembali dikejutkan dengan kabar terbaru. 2 perangkat desa yang dulu sering menghina Monika, kini ikut terseret kasus korupsi. Nama mereka muncul di berita lokal. Wajah mereka ditampilkan dengan jelas. Warga desa berkerumun di depan televisi, di warung kopi, ternganga tak percaya. Ya Allah, jadi selama ini mereka yang korupsi? Tidak heran mereka dulu sombong sekali. Pantas saja suami Monika terlihat begitu serius. Ternyata mereka semua terlibat. Kabar itu membuat wajah-wajah yang dulu menghina Monika tertunduk malu. Beberapa mencoba datang ke rumahnya dengan wajah memelas, meminta maaf. Monika, maafkan kami. Kami salah besar dulu. Benar, kami menertawakanmu tanpa tahu apa-apa. Monika menatap mereka dengan mata yang dingin. Ia tidak berkata banyak, hanya menjawab singkat, semua sudah terjadi. Aku hanya minta satu hal, jangan ulangi kesalahan yang sama. Setelah mereka pergi, Monika duduk di ruang tamu dengan hati penuh luka. Ia sadar, meski orang-orang itu meminta maaf, bekas hinaan yang dulu ia terima tidak bisa hilang begitu saja. Malam itu, suaminya kembali membawa kabar. Mon, sebentar lagi semua akan terbuka. Nama-nama besar yang selama ini bersembunyi di balik topeng akan terungkap. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Monika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apakah itu artinya kita akan segera bebas dari semua ini? Suaminya tersenyum tipis. Belum sepenuhnya. Justru saat topeng-topeng itu roboh, kita akan menghadapi perlawanan paling keras. Di luar rumah, hujan reda. Angin malam bertiup membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Monika menggenggam tangan suaminya erat-erat. Ia tahu,
Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu langit desa tampak kelabu. Awan gelap menutupi matahari sejak pagi, membuat suasana terasa berat. Warga sibuk membicarakan kabar terbaru dari kota. Beberapa nama besar yang dulu dipuja kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Semua berita televisi menampilkan gambar-gambar wajah mereka. Dan di sudut layar selalu muncul sosok suami Monica yang duduk dalam rapat pers, berbicara dengan tegas. Monica menatap layar televisi tua di ruang tengah dengan hati bergetar. Ia bangga, tapi juga takut. Semakin besar nama suaminya dikenal, semakin besar pula bahaya yang menanti. Ia ingat ancaman di amplop putih beberapa hari lalu. Kata-kata itu masih menghantui, seperti bayangan yang selalu menempel kemanapun ia pergi. Di luar, beberapa tetangga lewat dengan tatapan berbeda. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa sinis. Semua menunduk hormat, bahkan ada yang sengaja memberi salam. Namun bagi Monica, semua itu bukan penghiburan. Ia tahu, orang-orang bisa berubah wajah secepat membalikkan telapak tangan. Sore hari, hujan deras mengguyur. Monica duduk di beranda, menatap jalanan yang mulai tergenang. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seorang pria berdiri di bawah pohon mangga, memakai jas hujan hitam. Ia diam, hanya menatap ke arah rumah Monica. Hatinya langsung bergetar. Bayangan asing itu sudah beberapa kali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, lindungi aku," bisiknya pelan. Menjelang malam, suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Monica mengintip lewat tirai. Mobil hitam berhenti dan suaminya keluar dengan wajah lelah. Begitu masuk rumah, Monica langsung berlari memeluknya. Air matanya pecah. "Aku takut, ada yang mengawasi kita dari luar," katanya dengan suara gemetar. Suaminya menatapnya dalam, lalu mengusap rambutnya lembut. "Jangan takut. Mereka memang mengawasi, tapi kita juga diawasi oleh orang-orangku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Monica menangis semakin keras, namun pelukan suaminya membuatnya sedikit tenang. Malam itu, setelah makan malam singkat, suaminya membuka map hitam yang dibawanya. Ia menatap Monica, lalu berkata, "Besok akan ada langkah besar. Nama-nama terakhir dalam jaringan ini akan diungkap. Dan itu berarti musuh kita akan bertindak lebih nekat." Monica menatapnya dengan mata lebar. "Apa maksudmu?" "Ancaman bisa datang kapan saja. Aku ingin kamu siap." Kalimat itu membuat hati Monica semakin berdebar. Ia tidak bisa membayangkan jika sesuatu benar-benar terjadi. Menjelang tengah malam, suara dentuman keras terdengar dari halaman. Monica terlonjak, wajahnya pucat. Suaminya segera bangkit, berlari keluar. Sebuah botol kaca pecah di tanah, dengan api kecil menyala di sisinya. Untung cepat padam karena hujan. "Molotov," gumam suaminya dengan rahang mengeras. Monica menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. "Mereka benar-benar ingin melukai kita?" "Ya," dan ini baru permulaan. Suaminya segera menelpon seseorang. "Perketat penjagaan." Mereka sudah bergerak. Suaranya dingin, penuh wibawa. Beberapa menit kemudian, 2 mobil hitam lain datang. Beberapa pria berseragam turun, mengepung rumah. Warga desa keluar, berkerumun di kejauhan. Bisik-bisik terdengar. "Ya Allah, rumah Monica diserang." Benar, ada api di halaman. Siapa sebenarnya suaminya sampai punya musuh seganas itu? Monica hanya bisa duduk di ruang tamu. Tubuhnya masih gemetar. Suaminya masuk kembali, mendekatinya, lalu menggenggam tangannya erat. "Ini ujian terakhir, Mon. Setelah badai ini berlalu, semuanya akan jelas." Malam itu terasa panjang. Hujan tidak kunjung reda. Suara petir terus bersahutan. Namun penjagaan di sekitar rumah semakin ketat. Monica menatap suaminya yang duduk di kursi dengan map hitam di pangkuan. Wajahnya tegang, namun matanya tetap penuh keyakinan.
"Mon," ucapnya pelan. "Ya, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Justru aku bersyukur, karena hanya denganmu aku bisa melihat siapa yang benar-benar tulus." Air mata Monica jatuh. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Aku juga tidak menyesal. Aku hanya ingin kita bisa hidup tenang setelah semua ini selesai." Suaminya tersenyum tipis. Dan itu akan segera datang. Di luar sana, hujan akhirnya mulai reda. Namun udara dingin yang tertinggal terasa seperti tanda bahwa badai sebenarnya baru saja dimulai. Monica menutup matanya, berdoa dalam hati. Ia tahu malam berikutnya bisa membawa apa saja. Kebenaran, kemenangan, atau bahkan kehilangan. Namun ia sudah bertekad. Ia akan tetap berdiri di sisi suaminya, apapun yang terjadi. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit biru terang benderang, seolah hujan semalam yang deras membersihkan semua kotoran yang menempel. Namun di hati Monica, badai masih belum reda. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap map hitam di meja dengan tatapan kosong. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Terus terbayang botol molotov yang dilempar ke halaman rumahnya. Suaminya keluar dari kamar dengan setelan rapi. Wajahnya tegas, meski ada garis lelah yang mulai tampak. Ia menghampiri Monica, meraih tangannya, lalu berkata lembut, "Hari ini semuanya akan selesai. Doakan aku." Monica menggenggam tangannya erat. "Aku takut. Bagaimana kalau mereka mencoba menyerang lagi? Percayalah, hari ini bukan kita yang akan jatuh. Justru mereka yang akan tumbang." Air mata Monica jatuh. Ia ingin menahan suaminya agar tidak pergi, tapi ia tahu tugas itu lebih besar dari sekadar urusan pribadi. Ia hanya bisa berdoa lirih saat suaminya masuk ke mobil hitam yang sudah menunggu di depan. Deru mesin meninggalkan debu di jalan desa, membuat hati Monica semakin sesak. Di balai desa, suasana sudah penuh sejak pagi. Warga desa berbondong-bondong datang, ingin menyaksikan apa yang terjadi. Beberapa pejabat dari kota hadir bersama tim berseragam rapi. Di depan ruangan, suami Monica berdiri tegak, memimpin jalannya sidang terbuka. "Semua nama yang terlibat dalam kasus ini sudah kami temukan. Bukti-bukti tidak terbantahkan. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik topeng," ucapnya lantang. Suaranya menggema di ruangan. Warga berbisik-bisik di luar. "Itu dia, suaminya Monica." "Ya Allah, dulu kita menertawakannya di pelaminan. Sekarang lihat, semua pejabat tunduk padanya." Monica berdiri di kerumunan, wajahnya tegang. Ia ingin sekali mendekat, namun penjaga menghalanginya. Ia hanya bisa menyaksikan dari jauh dengan hati berdebar keras. Satu persatu nama disebut. Beberapa wajah yang dulu tampak sombong kini pucat pasi. Termasuk 2 perangkat desa yang dulu paling keras menghina Monica. Mereka menunduk, wajahnya penuh rasa malu. "Apa yang kalian lakukan selama ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Hari ini, kalian tidak hanya harus bertanggung jawab di hadapan hukum, tapi juga di hadapan semua orang yang pernah kalian tipu," tegas suami Monica. Hening menyelimuti ruangan. Semua orang terdiam, bahkan suara bisikan pun lenyap. Tiba-tiba, salah seorang yang disebut mencoba kabur lewat pintu belakang. Namun sebelum berhasil, tim penjaga langsung menangkapnya. Warga bersorak, sebagian berteriak marah. "Penjahat! Dasar pemakan uang rakyat!" Monica menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suaminya berdiri tegak di depan semua orang, bukan lagi sebagai pria lusuh yang ditertawakan, tapi sebagai pemimpin yang dihormati. Setelah semua nama dibacakan, suaminya menutup map hitamnya, lalu berkata dengan suara mantap, "Hari ini, kebenaran sudah terungkap. Tidak ada lagi ruang untuk korupsi di desa ini." Sorak-sorai warga meledak. Beberapa orang menangis, sebagian lagi menunduk malu. Terutama mereka yang dulu pernah menghina Monica. Di tengah kerumunan, Monica tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis terseduh-seduh,
bukan karena sedih, tapi karena bangga. Semua penderitaan yang ia tanggung, semua ejekan yang ia terima, akhirnya terbayar. Setelah acara selesai, suaminya keluar dari balai desa. Warga yang dulu menertawakan kini berdesakan untuk menyalaminya. Ada yang memeluk Monika, meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan. "Monika, maafkan kami. Kami dulu salah besar. Benar, kami terlalu cepat menilai. Kami menertawakanmu tanpa tahu kebenaran." Monika hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Semua sudah terjadi. Aku hanya berharap kalian belajar. Jangan pernah menghina seseorang hanya dari penampilannya." Suaminya meraih tangan Monika, menggenggamnya erat. Ia menatap warga desa, lalu berkata, "Ingatlah hari ini. Jangan pernah lagi menilai seseorang dari luarnya, karena kalian tidak tahu apa yang ia sembunyikan." Warga menunduk, banyak yang menangis. Hari itu, desa berubah. Orang-orang mulai sadar bahwa hinaan bisa berubah menjadi penyesalan, dan kesabaran bisa berbuah kehormatan. Malamnya, rumah Monika penuh dengan cahaya. Tidak ada lagi bayangan asing yang mengintai. Penjaga masih ada, tapi suasana lebih tenang. Monika duduk di ruang tamu bersama suaminya. "Akhirnya semua selesai," kata Monika lirih. Suaminya tersenyum samar. "Belum sepenuhnya. Tapi untuk desa ini, ya sudah selesai." Mereka tahu kebenaran. Monika menatapnya dalam, lalu berbisik, "Aku bangga padamu." Pria itu mengusap pipinya lembut. "Dan aku bangga padamu. Kamu bertahan saat semua orang menghina. Kamu tetap berdiri saat semua orang menertawakan. Tanpa kamu, aku tidak akan sekuat ini." Air mata Monika kembali jatuh. Mereka saling berpelukan erat, merasakan hangat yang selama ini tertutup oleh badai. Di luar, bintang-bintang berkelip indah. Desa yang dulu penuh bisik-bisik hinaan kini tenang, seolah ikut memberi restu. Kebenaran akhirnya terungkap, dan Monika tahu, meski luka lama tidak bisa hilang, namun hari ini ia sudah berdiri tegak, dengan kepala terangkat, di samping seorang pria yang dulu disebut gembel, namun kini dihormati sebagai pahlawan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi